Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kerja kelompok saya tentang Kerajaan Singasari. Pertama, letak Kerajaan Singasari. Pada abad ke-13, Singasari hanya merupakan desa kecil yang tidak berarti. Keadaan itu lambat laun berubah bertepat dengan munculnya seorang pemuda bernama Ken Arok dari desa Pangkur yang berjaya meruntuhkan kerajaan Kediri dan merebut kekuasaan Raja Kertajaya pada tahun 1922. Sejak itu ia mendirikan kerajaan berpusat di desa Kutaraja. Pada tahun 1254, nama Kutaraja diganti dengan nama Singasari oleh cucunya yang bergelar Jaya, Wisnuwardana. Pada tahun 1253, Raja Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai Yuwaraja dan mengganti nama ibu kota menjadi Singasari. Nama Singasari yang merupakan nama ibu kota justru lebih dikenal daripada nama Tumapel. Maka kerajaan Tumapel pun terkenal pula dengan nama kerajaan Singasari. Ini kita kekuasaan kerajaan Singasari. Raja-raja di kerajaan Singasari. 1. Ken Arok alias Raja Sangwabumi. Pendiri kerajaan Singasari adalah Ken Arok yang sekaligus juga menjadi Raja Singasari yang pertama dengan gelar Sri Pranggah Raja Sangwamurwabumi. Munculnya Ken Arok sebagai raja pertama Singasari menandai munculnya suatu dinasti baru, yakni dinasti Rajasa atau Girindra. Ken Arok dibunuh oleh seorang suruhan Anuspati. Ken Arok dimakamkan di Kevenegan dalam bangunan Siwa Buddha. Anusapati. Dengan meninggalnya Ken Arok, maka tahta kerajaan Singasari jatuh ke tangan Anuspati. Dalam jangka waktu yang lama, Anuspati tidak banyak melakukan pembaruan karena larut dengan kesenangan menyambung ayam. Peristiwa kematian Ken Arok akhirnya terbongkar juga sampai ke Tohjoyo. Tohjoyo yang mengetahui bahwa Anuspati gemar menyambung ayam sehingga diundangnya Anuspati ke Gedong Jiwo untuk mengadakan pesta sambung ayam. Pada saat Anuspati asik menyajikan anduan ayam, tiba-tiba Tohjoyo menyambut keris buatan Empu Gandring yang dibawanya dan langsung menusuk Anuspati. Dengan demikian meninggalnya Anuspati yang dimakamkan di Candi Kidal. 3. Tahjoyo 1248 Masehi. Dengan meninggalnya Anuspati, maka tahta kerajaan Singasari dipegang oleh Tahjoyo. Namun Tahjoyo memerintah kerajaan Singasari tidak lama, sebab anak Anuspati yang bernama Ranggabuni berusaha membalas kematian ayahnya. Dengan bantuan Mahesa Cempaka dan para pengikutnya, Ranggabuni berhasil menggulingkan Tahjoyo dan kemudian menduduki singgasananya. 4. Ranggabuni 1248 sampai 1268 Masehi. Ranggabuni naik tahta kerajaan Singasari pada tahun 1248 Masehi dengan gelar Srijaya Wisnuwardana oleh Mahesa Cempaka yang diberi kedudukan sebagai Ratu Anggabaya dengan gelar Narasinghamurti. Pemerintahan Ranggabuni membawa ketentraman dan kesejahteraan rakyat Singasari. Pada tahun 1254 Masehi, Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kartanegara sebagai Juwaraja dengan maksud mempersiapkan menjadi raja besar di kerajaan Singasari. 5. Kartanegara 1268 sampai 1292 Masehi. Kertanegara adalah Raja Singasari terakhir dan terbesar karena mempunyai cita-cita untuk menyatukan seluruh Nusantara.
Ia naik tahta pada tahun 1268 dengan gelar Sri Maharaja Diraja Sri Kertanegara. Dalam pemerintahannya, ia dibantu oleh 3 Mahamentri, yaitu Mahamentri Ihino, Mahamentri Ihalu, dan Mahamentri Isirikan. Untuk mewujudkan gagasan penyatuan Nusantara, ia mengganti pejabat-pejabat yang kelot dengan yang baru. Stabilitas kerajaan yang diwujudkan pada masa pemerintahan Raja Wisnuwardana disempurnakan lagi dengan tindakan-tindakan yang tegas dan berani. Kehidupan di Kerajaan Singasari. Dari segi sosial, kehidupan masyarakat Singasari mengalami masa naik turun. Pada masa Wisnuwardana, kehidupan sosial masyarakat mulai teratur rapi, dan pada masa Kertanegara ia meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya. Upaya yang ditempuh Raja Kertanegara dapat dilihat dari pelaksanaan politik dalam negeri dan luar negeri. Dalam negeri, 1. Mengadakan pergeseran pembantu-pembantunya seperti Mahapati Indraganta digantikan oleh Aragani. 2. Berbuat baik terhadap lawan-lawan politiknya, seperti mengangkat putra Jagatwang Raja Kediri yang bernama Ardaraja menjadi menantunya. 3. Memperkuat angkatan perang. Politik luar negeri. 1. Melaksanakan ekspedisi Pamalayu untuk menguasai kerajaan Melayu serta melemahkan posisi kerajaan Sriwijaya di Selat Malaka. 2. Menguasai Bali. 3. Menguasai Jawa Barat. 4. Menguasai Malaka dan Kalimantan. Oke, next yaitu kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Singasari. Singasari memiliki lokasi strategis. Lokasinya yaitu tidak jauh dari Sungai Berantas. Kerajaan ini mampu menghasilkan pertanian atau hasil bumi yang cukup berlimpah. Hal ini yang dapat membuat Raja Kertanegara bisa memperluas wilayahnya menjadi lebih strategis dalam hal perdagangan. Selain dalam pertanian yang menjadi mata pencarian utama masyarakat pada kerajaan ini, terdapat pula perdagangan yang juga menjadi sektor perekonomian sekaligus kehidupan dari masyarakatnya. Dan dengan adanya Sungai Berantas, tentu saja lalu lintas perdagangan dari kerajaan ini menjadi lebih mudah untuk berbagi wilayah, baik itu wilayah luar maupun wilayah pedalaman. Oke, next masa kejayaan Kerajaan Singasari. Kertanegara adalah raja terakhir dan raja terbesar dalam sejarah Kerajaan Singasari. Ketiga menteri terpilih tersebut ditempatkan oleh Raja Kertanegara untuk memimpin beberapa bidang sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Pada saat itu juga, kepemimpinan Raja Kertanegara cukup tegas hingga tak segan mengganti pejabat yang memang tidak berkualitas saat bertugas. Dalam upaya kejayaan kerajaan sendiri, Raja Kertanegara juga menjalin hubungan persahabatan dengan beberapa kerajaan besar lainnya. Itulah penyebab mengapa pemerintahan dari Raja Kertanegara mampu meraih kejayaan sekaligus menjadi kerajaan terkuat dalam bidang militer maupun perdagangan. Di tangan Raja Kertanegara pun Singasari bisa memiliki kekuasaan daerah yang cukup luas. Dari situlah kerajaan ini memiliki kejayaan dibandingkan dengan pimpinan raja-raja sebelumnya. Next, runtuhnya Kerajaan Singasari. Kronologi pemberontakan Jakatwang. Kitab Pararaton menyebutkan bahwa dalam usaha meruntuhkan Kerajaan Singasari, Jakatwang mendapatkan bantuan dari Arya Wiraja, Bupati Sumenep, yang telah dijauhkan dari keraton oleh Raja Kertanegara. Pemberontakan Jakatwang dilaksanakan antara pertengahan bulan Mei dan Juni 1292, ketika Raden Wijaya mengejar pasukan Kediri yang terus bergerak mundur. Jakatwang berhasil menguasai seluruh istana. Lalu, serangan dari Mongol, Kekaisaran Tiongkok Mongol di bawah dinasti Yuan ke tanah Jawa Dwipa pada tahun 1293, Kubilai Khan Agung Kekaisaran Mongol dan pendiri dinasti Yuan mengirim invasi besar ke Pulau Jawa dengan 20.000 hingga 30.000 tentara. Kubilai Khan juga meminta Kerajaan Singasari untuk mengirimkan seorang pangeran ke Cina sebagai bukti ketundukan Singasari kepada Kekaisaran Mongol. Kertanegara pada awalnya tidak menanggapi tuntutan dari Kubilai Khan, namun ia mulai terdesak setelah bangsa Mongol mampu menguasai kerajaan-kerajaan besar di Indochina. Pada tahun 1289, Kubilai Khan kembali mengirimkan utusan bernama Mengci untuk
maksa kerajaan Singasari tunduk di bawah kekuasaan bangsa Mongol. Kertanegara menanggapi tuntutan yang kedua dengan cara provokatif. Peninggalan Kerajaan Singasari. Yang pertama, Prasasti Singasari. Prasasti yang dibuat pada 1352 Masehi ini ditemukan di Singasari, Malang. Prasasti Singasari sengaja ditulis untuk mengenang pembangunan candi pemakaman di bawah pimpinan Gajah Mada. Yang kedua, Prasasti Wurare. Ditulis menggunakan bahasa Sanskerta di mana isinya berupa penghormatan untuk Raja Kertanegara yang oleh keturunannya dianggap telah mencapai derajat Jina atau Buddha Agung. Prasasti ini juga mengisahkan tentang Arya Bharat yang membelah tanah Jawa menjadi dua kerajaan, yaitu Jenggala dan Panjalu, untuk menghindari terjadinya perang antara dua pangeran yang memperebutkan kekuasaan. Yang ketiga, Candi Kidal. Candi Kidal adalah salah satu peninggalan Kerajaan Singasari yang dibangun sebagai bentuk penghormatan atau jasa Anusapati, raja yang kedua. Yang keempat, Candi Singasari. Candi berbentuk bujur sangkar ini terletak di desa Candirenggo, Kecamatan Singasari, Malang. Seluruh candi terdiri dari tingkat bawah setinggi 2 meter, kaki yang tinggi, tubuh yang ramping, dan atap yang berbentuk limas. Kesimpulan, yang pertama, Kerajaan Singasari itu terletak di daerah Tumapel yang dikuasai oleh seorang Akuwu atau bupati. Letaknya di daerah pegunungan yang subur di wilayah Malang dengan pelabuhan bernama Pasuruan. Dari daerah inilah Kerajaan Singasari berkembang dan bahkan menjadi sebuah kerajaan besar di Jawa Timur. Yang kedua, Kerajaan Singasari dipimpin oleh raja-raja termasyhur seperti Ken Arok, Anuspati, Tuhjoyo, Ranggawuni, dan Kertanegara. Yang ketiga, dari segi sosial, kehidupan masyarakat Singasari mengalami masa naik turun dan seringkali mengalami berbagai masalah. Namun, dalam pemerintahan Kertanegara berusaha menaikkan taraf masyarakat Singasari. Dari segi ekonomi, dalam bidang pertanian, Kerajaan Singasari sukses berkat letak kerajaan yang strategis di tepi Sungai Brantas. Yang terakhir, Kerajaan Singasari di bawah kepemimpinan Kertanegara membuat Singasari memperluas daerahnya, dan berkat kepemimpinan Kertanegara, masyarakat Singasari menjadi makmur. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.